Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristus Cemerlang, topik daripada khotbah pada hari ini adalah bukan beban melainkan berkat. Saya ulangi lagi, bukan beban melainkan berkat. Saudara, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang ketika kita melakukan saat teduh. Saudara, sebetulnya ayat ini atau khotbah ini bisa berlaku bukan hanya saat teduh, tapi pada saat kita melakukan mesbah keluarga, misalnya di rumah kita masing-masing, atau melakukan ibadah minggu setiap hari Minggu di gereja, apakah secara online, apakah nanti secara fisik. Saudara, ayat ini, hikmat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tapi kami atau saya mau fokus kepada saat teduh saja, karena saat teduh itu lebih bersifat pribadi. Kalau secara pribadi kita memahami rahasia ini, maka secara keluarga kita juga pasti akan memahami, dan secara keluarga yang lebih besar, yaitu keluarga Kristus Cemerlang, kita juga pasti akan memahaminya. Betapa saat teduh itu bukan beban, melainkan berkat, saudara. Firman yang kita baca adalah dari Ibrani 4 ayat 16 saja. Ya, saya akan bacakan 2 kali ayatnya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya baca sekali lagi, Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kalau kita berbicara saat teduh, ya, secara fakta nyata, ya, ada banyak orang yang merasa melakukan saat teduh itu sebagai satu kewajiban, sehingga dia melakukan, tapi dia memandang itu sebagai satu kewajiban yang harus dilakukan, sehingga dia tidak bisa menikmati saat teduh itu, dan akhirnya merasa saat teduh itu juga sebagai beban. Tapi ada juga yang memang sejak awal, karena tidak terbiasa dengan saat teduh, tidak memahami rahasia saat teduh, sehingga dia tidak merasa bisa menikmati saat teduh, sehingga ketika dia melakukan saat teduh juga, ya, sejak awal dia juga merasakan itu sebagai beban, saudara, sehingga mungkin dia jarang melakukan atau tidak pernah melakukan. Kalau saya berbicara saat teduh, saudara, bukan sekedar doa setelah bangun tidur atau doa ketika kita mau tidur, saudara, yang mungkin hanya 1 atau 2 menit kemudian kita berkata amin. Tapi saat teduh adalah relasi secara pribadi dengan Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus. Dan saya mau sampaikan rahasia ini, bahwa saat teduh bukanlah beban, melainkan berkat. Dan kalau kita memahami rahasia ini, maka kita akan melakukannya dengan sudut pandang, paradigma, dan dengan motivasi yang baru. Baiklah saudara, ya, firman-Nya berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Saudara, dari ayat ini dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa dikatakan dengan penuh keberanian, saudara? Karena ini tidak pernah dialami pada saat perjanjian lama. Umat perjanjian lama tidak pernah mengalami ini. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Saudara, kata menghampiri di dalam Alkitab itu menunjukkan kepada seseorang yang dipilih untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara, di perjanjian lama, saudara tahu bait Allah ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ada pelataran. Kita semua tahu umat biasa hanya sampai di pelataran. Imam-imam bisa masuk sampai ke ruang kudus, tetapi ruang Maha Kudus, tempat Allah hadir, tempat hadirat Allah ada, saudara, itu hanya bisa dimasuki oleh atau bisa dihampiri oleh imam besar yang dipilih setahun sekali. Dan ketika imam besar itu masuk, saudara, maka Allah melihat kehidupan imam besar itu. Kalau imam besar itu hidupnya tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk masuk ke ruang Maha Kudus, maka dia akan mati. Dan bangsa Israel, ya, akan mengalami juga hukuman, saudara. Tetapi kalau
imam itu menghampiri ruang Maha Kudus dan dia sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya dengan baik, saudara, apa yang terjadi? Dia akan tetap hidup, dan melalui kehidupan imam itu yang berkenan di hadapan Allah, saudara, maka umat Israel juga berkenan di hadapan Allah. Jadi imam besar yang masuk setahun sekali itu menjadi standar bagi Allah untuk memberkati umat Israel atau untuk menghukum umat Israel tahun demi tahun, saudara. Oh, puji Tuhan, ya. Dan itu hanya imam besar yang dipilih. Ingat, 1 tahun sekali. Nah, jangan lupa, saudara, dalam perjanjian baru, imam besar yang kita miliki sebagai umat perjanjian baru adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam besar kita. Ya, saudara, maka itu marilah kita baca ayat 14-15, saudara. Kita baca ayat 14-15, saudara. Ya, saya akan bacakan 2 ayat di atasnya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, saudara. Nah, perhatikan, saudara, ya, Yesus menjadi imam besar kita. Yesus yang tidak berdosa menjadi imam besar kita. Dan ketika Yesus terpaku di kayu salib, mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya, saudara tahu tirai bait suci yang menghalangi atau membatasi, ya, antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus terbelah 2. Di dalam Yesus tidak ada lagi tirai pembatas, saudara. Di dalam Yesus yang berkenan di hadapan Allah itu sebagai imam besar, maka orang yang percaya Yesus, kita semua yang hidup di bawah kasih karunia, kita juga diperkenan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus versi perjanjian baru, yaitu berhadapan langsung dengan Allah sebagai anak yang bertemu dengan Bapanya, tepat di hadapan tahta kasih karunia. Oh, luar biasa. Saudara masih ingat ketika Yesus dibaptis, ya, saudara? Ketika Yesus dibaptis, sebelum dia melayani, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ketika Yesus dibaptis sebelum melayani, kita akan melihat apa yang terjadi. Ya, pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Oleh siapa, saudara? Oleh Yohanes Pembaptis. Dan saya pernah sampaikan bahwa Yesus adalah pribadi pertama yang dibaptis dengan pola perjanjian baru. Ya, di mana Roh Kudus hadir, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, saudara. Dan kemudian ada suara dari sorga, proklamasi Allah dari sorga. Saya akan bacakan Matius 3 ayat 17. Ya, ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Ingat, Yesus belum melayani, ya, baru mau melayani. Yesus melayani setelah dibaptis. Tapi sejak awal, saudara, sejak awal, ya, ada proklamasi dari surga yang berkata, Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara tahu, Yesus sebelum mati di kayu salib, sebelum mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya, dia adalah manusia yang diperkenan oleh Bapa di surga. Dia tidak berdosa. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya Allah berkata, engkaulah anakku yang kukasihi dan kepadamu aku berkenan. Dan sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya dan bangkit, ya, saudara, kita melihat Yesus disebut sebagai anak sulung daripada Allah Bapa. Kenapa dia anak sulung? Karena kita semua yang percaya Yesus menjadi juga anak-anak Allah. Itulah sebabnya kenapa kita bisa masuk di ruang Maha Kudus. Kita bisa bertemu dengan Bapa kita. Kita bisa menikmati, ya, ruang Maha Kudus dan berada persis di hadapan tahta kasih karunia. Sebab kita adalah anak
anak Bapa yang sangat dikasihi dan berkenan. Seperti Bapa melihat Yesus yang dikasihi dan berkenan, maka Bapa melihat kita semua ketika kita masuk dalam ibadah saat teduh, berrelasi dengan Allah. Ketika kita masuk ruang Maha Kudus, saudara, apa yang terjadi? Allah memandang kita sebagai anaknya yang dikasihi dan berkenan. Saya ulangi lagi, seperti Allah melihat Yesus yang dikasihi dan berkenan, Allah melihat saudara dan saya. Oh, haleluya, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan ayatnya berkata, ya tadi kita tadi baca, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta Allah, ya, di mana kita berada, hadir, ya, menghampiri Allah, disebut tahta kasih karunia. Saat kita bertemu dengan Allah di dalam saat teduh, kita tepat berada di hadapan tahta kasih karunia. Saudara, apa maksudnya, saudara? Ya, berhadapan dengan tahta kasih karunia artinya saudara tidak akan pernah ditolak. Saudara tidak akan pernah dihakimi. Saudara tidak akan pernah dikritik. Allah akan menerima saudara sebagai orang yang sudah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Ingat kalau kita baca Alkitab, ya, ada 3 meterai, saudara. Baptisan itu adalah meterai kebenaran. Saudara dimeteraikan sebagai orang benar di mata Allah. Yang kedua, Roh Kudus adalah meterai milik Allah. Ketika saudara dibaptis, Roh Kudus turun, hidup, tinggal di dalam saudara, itu adalah meterai kepemilikan, bahwa saudara adalah milik Allah. Dan meterai yang ketiga adalah darah Yesus, yaitu meterai perjanjian baru. Kita adalah umat Allah dalam perjanjian baru, bukan lagi dalam perjanjian lama sebelum salib. Oh, luar biasa. Bukankah ini berkat, saudara? Bukankah ini berkat? Sadarkah kita ketika kita bersaat teduh, entahlah itu pagi hari, entahlah itu malam hari, kita menyediakan waktu khusus secara pribadi, bertemu dengan Allah yang sangat mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Itu adalah momen yang sangat indah. Itu momen yang tidak pernah dialami oleh umat perjanjian lama, saudara. Ya, itu hanya dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu hanya dialami oleh kita sebagai anak-anak Allah. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita tahu itu motivasi kita yang pertama, sehingga kita bisa menikmati apa itu, ya saudara, saat teduh secara pribadi, bersekutu dengan Allah setiap hari. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, ayatnya berkata apa, saudara? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow, saudara, ya. Kita bukan hanya menghampiri tahta kasih karunia, tetapi di hadapan Allah, di hadapan tahta kasih karunia itu adalah tempat, saudara, di mana berkat-berkat Allah akan dicurahkan kepada kita. Ya, coba saya ulangi lagi satu ayat itu. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil tahta kasih karunia. Perhatikan koma, supaya kita menerima rahmat. Yang kedua apa? Dan menemukan kasih karunia. Kemudian untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, apa arti kata rahmat? Ya, supaya kita menerima rahmat, saudara. Ya, rahmat itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mercy. Ya, belas kasihan. Supaya kita bisa menerima belas kasihan daripada Allah di dalam Kristus Yesus. Tapi mercy sendiri juga, saudara, juga diterjemahkan sebagai kasih karunia juga, saudara. Ya, saudara, artinya apa? Ketika kita berada di dalam suasana saat teduh, bertemu dengan Allah di hadapan tahta kasih karunia itu, saudara, disitulah tersedia
pemberian-pemberian Allah bagi kita yang sudah kita terima, saudara. Apa itu? Pengampunan. Ya, kita menerima pengampunan di dalam Yesus. Kita menerima apa, saudara? Keselamatan di dalam Yesus. Kita dilayakkan menjadi anak-anak Bapa. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Ya, nama kita ada dalam daftar kerajaan surga. Ya, kita disebut orang-orang yang dikasihi. Kita disebut orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan, bukan oleh karena kebaikan kita, tapi oleh karena karya Yesus di kayu salib, saudara. Ya, di hadapan tata kasih karunia itulah, ya, berkat-berkat Tuhan tercurah, saudara. Di hadapan tahta kasih karunia-Nya itulah kita bertemu dengan Allah, Sang Pemberi kasih karunia. Dan kita juga berada di tempat di mana dipenuhi dengan berkat-berkat-Nya yang sudah bahkan akan terus dicurahkan kepada kita. Dan saya percaya, saudara yang percaya Yesus, saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menerima rahmat itu. Diampuni, dikasihi, ditebus, dibenarkan, dikuduskan, saudara. Ya, sudah diberkati, saudara. Nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Tetapi ada kata lain, supaya ada kalimat lain, ya. Menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Saudara, ada kata menemukan kasih karunia. Ya, menerima rahmat itu juga kasih karunia, saudara. Tapi kemudian ada kata menemukan kasih karunia. Apa maksudnya menemukan kasih karunia, saudara? Ya, artinya saudara akan mendapatkan pencerahan. Saudara akan mendapatkan hikmat-hikmat Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk menghadapi kehidupan ini. Melalui apa? Melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Ingat pada saat saudara bersaat teduh, saya percaya saudara tidak hanya berdoa, memuji, menyembah Allah. Ya, tidak. Saudara pasti juga berdoa, memuji, menyembah Allah, dan saudara pasti merenungkan firman-Nya, saudara. Dan lewat firman-firman yang saudara renungkan, lewat firman-firman yang saudara baca, lewat pertolongan Roh Kudus, saudara akan mendapatkan pencerahan. Bagaimana menghadapi hidup ini, bagaimana berperilaku setelah saat teduh, saudara, ya, sesuai dengan status kita sebagai anak Allah. Kita bukan hanya berstatus orang yang dikasihi pada saat kita berdoa, tapi kita juga harus berperilaku sesuai status kita. Setelah kita keluar dari ruang doa kita, setelah kita selesai dari mezbah keluarga, setelah kita selesai ibadah minggu, kita mesti berperilaku menghadapi kehidupan ini. Kita masih hidup di dunia ini, saudara, kita menghadapi masalah, kita menghadapi godaan, saudara, ya, kita menghadapi apa, saudara? Kepahitan, barangkali luka batin, menghadapi pekerjaan, saudara, dan sebagainya yang harus kita lakukan setiap hari. Dan ingat, sebagai anak-anak Bapa di dalam Kristus Yesus, kita mesti hidup menghadapi semuanya itu, menghadapi masalah, menghadapi godaan, menghadapi pekerjaan sehari-hari, saudara, harus dengan gaya hidup warga surga. Dan lewat renungan firman Tuhan itu, saudara akan dibukakan, saudara akan mendapatkan pencerahan bagaimana sebagai warga surga, bergaya hidup surga, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, melakukan pekerjaan sehari-hari. Bahkan kalau kita mengalami kepahitan, saudara, ya, atau mengalami perasaan stres dan tertekan dalam hidup ini, ya, disitulah dikatakan engkau akan menemukan kasih karunia. Engkau akan mendapatkan pencerahan. Perhatikan firman Tuhan itu pewahyuan. Ya, pewahyuan itu akan kita pahami dan mengerti kalau kita mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Ya, coba, ya, saudara, saya kasih contoh. Banyak orang Kristen ketika dia bekerja, mindsetnya adalah, ya, sudut pandangnya adalah dia bekerja mencari nafkah. Betul nggak, saudara? Mencari rezeki. Ya, untuk menghidupi keluarganya. Semua orang dunia pasti berkata begitu. Saya bekerja untuk hidup keluarga saya. Saya mesti kerja dari pagi sampai malam. Ya, untuk apa? Untuk menghidupi keluarga saya. Untuk memberi makan mereka. Untuk biaya-biaya hidup mereka. Saya mesti bekerja. Kalau saya tidak bekerja, saya nggak bisa menghidupi mereka.
Kalau orang dunia pasti berkata begitu. Tapi gaya hidup warga surga tidak begitu, saudara. Saudara, masih ingat saudara? Tuhan berkata, Allah itu menyediakan berkat-Nya justru ketika kita sedang tidur. Ketika kita sedang tidur malam hari, Allah sudah mempersiapkan berkat bagi kita itu untuk besok. Saudara, itu sebabnya firman-Nya berkata, Matius 6 ayat 31, 32, 33. Ya, saudara nggak usah baca, saya sampaikan ya. Ya, Matius 6 ayat 31, 32, 33 berkata, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau minum dan engkau pakai. Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di sorga tahu atas kebutuhanmu itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini pasti pernah saya khotbahkan dulu, saudara. Jadi orang percaya dia bekerja bukan untuk cari berkat, saudara. Orang percaya bekerja bukan untuk cari duit untuk menghidupi keluarganya. Orang percaya tahu bahwa dia dipelihara, dia dan keluarganya dipelihara oleh Allah. Dia dipelihara oleh Bapa di surga. Dia dipelihara oleh sistem ekonomi kerajaan surga yang tidak pernah bangkrut dan tidak bisa resesi. Tetap bekerja, ya harus bekerja. Tetap berprestasi, ya harus berprestasi. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Saya bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, bekerja dengan disiplin, berprestasi. Tujuan saya adalah untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Soal hidup saya pasti dipelihara oleh Tuhan. Keluarga saya pasti dipelihara oleh Tuhan. Sistem ekonomi kerajaan surga yang memelihara hidup saya. Nah, kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan seperti itu ketika kita bekerja, saudara. Contoh lagi, saudara, ketika kita menghadapi masalah dan persoalan. Ada banyak orang percaya ketika menghadapi masalah dan persoalan, ya mungkin masalahnya cukup besar, persoalannya cukup besar, saudara, yang dihadapi secara nyata dalam hidup ini, sehingga dia stres dan tertekan. Dia stres dan tertekan, kemudian dia mulai mengeluh, saudara. Dia mulai hanyut dengan perasaan stres dan tertekan itu, dan mulai keluar keluhan-keluhan, mulai keluar penyesalan-penyesalan, saudara, ya, mulai mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa hatinya stres dan tertekan, saudara. Tapi kalau orang percaya berbeda, saudara. Ya, orang percaya berbeda. Ketika ada masalah yang harus dihadapi, persoalan yang harus dihadapi, apa tuntunan Tuhan? Ya, tuntunan Tuhan tetap jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada persoalan, tetapi alihkan pandanganmu bukan fokus kepada masalah dan persoalan, tapi fokus kepada Allah, fokus kepada pribadi Yesus. Yesus itu berada di atas semua masalah. Yesus itu berada di atas semua persoalan, saudara. Jadi ketika saudara mengalami stres dan tekanan, justru saatnya kita masuk ke dalam ruang kudus, melakukan saat teduh, kita mulai berdoa, kita mulai memuji, kita mulai menyembah, kita berdoa, kita memuji dan menyembah, mengucap syukur dengan pandangan mata ke atas, bukan pandangan mata ke bawah. Karena kalau pandangan mata ke atas itu kepada Allah di dalam Kristus yang melampaui segala masalah. Kalau pandangan kita ke bawah, pandangan kita kepada persoalan dan masalah kita. Tuhan ingin kita memandang kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang melampaui segala masalah kita apapun. Dan itu membuat kita akan bersyukur, membuat kita akan merasa damai sejahtera, membuat kita merasa tenang, saudara. Ya, berdoalah, memujilah, menyembahlah sampai stres itu, tertekan itu berubah menjadi apa, saudara? Menjadi damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Dan ketika hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera, hadapilah masalah itu dan percayalah bahwa saudara tidak sendiri. Saudara bersama Yesus, dan Yesus pasti akan menolong saudara. Amin, saudara. Ya, saudara akan mendapatkan pencerahan-pencerahan bagaimana menghadapi kehidupan ini. Termasuk bagaimana menghadapi godaan, saudara. Perhatikan, iblis tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus menggoda kita supaya kita bisa terseret, ya, menjauh dari hadirat Tuhan, saudara.
Ya, iblis pasti menggoda kita dengan sesuatu yang menarik jiwa kita, menarik pikiran kita, menarik perasaan kita, dan menarik keinginan kita, menarik mata kita, menarik telinga kita, saudara. Dia pasti memberikan godaan-godaan dengan cara yang seperti itu. Saudara, banyak orang dunia ketika menghadapi itu, mulai dia berkata, wah saya bergumul, saya akan berusaha untuk menang terhadap godaan itu. Saya mau kasih tahu saudara, kalau kita mulai bergumul menghadapi godaan itu, pasti kita kalah saudara. Karena firman Tuhan tidak suruh kita bergumul ketika iblis menggoda kita. Ketika iblis menggoda kita saudara, ya, apa firman Tuhan katakan? Firman Tuhan berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu akan menolak keinginan daging. Hiduplah dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan gila hormat, tidak akan saling menantang dan saling mendengki. Jadi ketika iblis datang, saudara, dengan godaannya itu, saudara nggak perlu bergumul, ya, wah bergumul untuk menang terhadap godaan itu, tidak saudara. Saudara ingat siapa saudara. Di dalam Yesus kita adalah manusia roh. Di dalam Yesus kita adalah manusia ciptaan baru. Di dalam Yesus kita adalah orang yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika godaan itu datang, kita langsung ingat posisi kita. Kita langsung ingat status kita. Aku adalah anak Bapa. Aku lahir dari firman di dalam Kristus Yesus. Aku dilahirkan baru melalui Roh Kudus. Aku adalah manusia roh. Aku tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Itu sebabnya saya berkata tidak kepada keinginan daging. Saudara perhatikan ketika Yesus digoda oleh iblis, ya, dia selalu berkata tidak, dia sampaikan firman. Dia berkata tidak, dia sampaikan firman. Dia berkata tidak, kemudian mengusir iblis, ya, untuk pergi dan menyatakan firman Tuhan. Dia terus pegang firman Tuhan, saudara. Oh, puji Tuhan. Itulah yang membuat kita sadar, saudara, bahwa saat teduh, ketika kita berada di hadirat Allah itu, ketika kita menyediakan waktu setiap hari, saudara, untuk bersama-sama dengan Allah di hadapan tahta kasih karunia-Nya, kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Oh, disitulah saudara, kita bertemu dengan Allah sendiri yang hadir sebagai Bapa kita. Tapi juga kita berada di dalam satu tempat di mana berkat-berkat Tuhan, apakah itu rahmat, apakah itu pencerahan daripada kasih karunia, dan juga pertolongan tersedia bagi kita. Itu yang membuat kita bersyukur, saudara. Itu yang membuat kita bersyukur, saudara. Sekali lagi ayatnya berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima apa, saudara? Rahmat tadi, pemberian-pemberian, saudara. Pemberian cuma-cuma. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena darah Yesus yang tercurah, nyawanya yang sudah diserahkan. Dia berikan kepada kita cuma-cuma, saudara. Tapi juga kita bisa menemukan kasih karunia, pencerahan-pencerahan, saudara. Hikmat-hikmat, bagaimana bisa hidup dengan gaya hidup warga surga, menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Ya, saudara. Dan yang terakhir, saudara, ya, bukan hanya menerima rahmat, bukan hanya menemukan kasih karunia, tapi yang terakhir mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oh, luar biasa. Ya, luar biasa. Bukankah semakin kita sadar betapa berkat Tuhan, betapa kasih karunia Tuhan itu limpah dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kita bersyukur dan bersyukur dan bersyukur, saudara. Saya akan tutup, saudara, dengan betapa pentingnya kata bersyukur itu. Ya, saudara, betapa pentingnya kata bersyukur itu. Saudara, kita ketahui bahwa ya, saudara, orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, orang yang hidupnya bertumbuh di dalam Tuhan, ya, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, saudara, itu buah yang kelihatan nyata adalah apa? Dia selalu melimpah dengan ucapan syukur. Dalam situasi apapun dia melimpah dengan ucapan syukur, saudara. Itu tandanya, ya, salah satu tanda.
Situasinya bisa A, situasinya bisa B, ya, dia bisa menghadapi masalah A, dia bisa menghadapi masalah B, ya, dia bisa mengalami keadaan A, B, C, saudara, mungkin yang positif, mungkin yang negatif, saudara. Tapi orang yang bertumbuh di dalam Kristus, saudara, ciri khasnya adalah dia selalu limpah dengan ucapan syukur. Bukan sebaliknya, saudara. Ada ayatnya enggak? Ada, saudara. Saya akan bacakan Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Perhatikan ayatnya, saya akan baca. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Yesus, dan dibangun di atas Dia, di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang dibangun di dalam Yesus, orang yang berakar di dalam Yesus, orang yang bertumbuh bertambah teguh, ya, imannya, saudara, tanda yang paling jelas adalah dia akan melimpah dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Ya, kalau kita mengucap syukur karena situasi baik, karena dapat berkat, karena dapat saudara, promosi dan sebagainya, saudara, itu biasa, orang dunia juga bisa lakukan. Tapi di seluruh hidupnya, dalam situasi apapun, dia melimpah dengan ucapan syukur. Dia tidak pernah tertarik melihat ke bawah, persoalan, situasi yang terjadi, keadaan yang dihadapi, saudara, ya, godaan yang ada. Dia selalu memandang kepada ke atas, memandang kepada tahta kasih karunia, memandang kepada hadirat Allah yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih karunia, dan penuh dengan pertolongan. Dia tidak goyah, saudara. Justru kekuatan itulah yang membuat dia tetap bersyukur dan menghadapi semua masalah yang ada. Berikutnya, saudara, bersyukur, saudara. Kenapa itu penting, saudara? Bersyukur, saudara. Karena bersyukur, ya, juga menjadi awal, saudara, terjadinya mujizat dan pertolongan. Saya ulangi lagi, ucapan syukur, apalagi hidup yang limpah dengan syukur, itu menjadi awal terjadinya mujizat. Mujizat yang menolong kita. Ingat tadi, ya, di hadapan tahta kasih karunia ada rahmat, ada kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Ya, coba, saudara, coba apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara, ya. Matius 14 ayat 19. Ingat, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit. Nah, perhatikan, menengadah ke langit, melihat ke atas, mengucap berkat. Mengucap berkat itu sama dengan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Sudah tahu peristiwa ini? Ya, 5.000 orang dikasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebelum Yesus melakukan mujizat, dia menengadah ke atas, mengucap syukur, mengucap berkat. Ya, di ayat lain berkata mengucap syukur. Baru kemudian dia membuat 5 roti dan 2 ikan itu menjadi mujizat, terjadi mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan masih sisa berapa? 12 bakul. Sudah tahu kisah ini, saudara. Ya, ada lagi, saudara, ya, Yohanes 11 ayat 41. Saya bacakan. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Sudah tahu peristiwa ini? Kebangkitan Lazarus. Lazarus yang sudah dikubur 4 hari, saudara. Ya, Yesus datang dan semua orang berkata, oh, dia mau bikin apa? Dia sudah terlambat datang. Lazarus sudah dikubur 4 hari. Ya, buat apa dia datang? Dia tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Tapi Yesus menengadah ke atas. Dia mengucap syukur dan kemudian dia berkata apa? Angkat batu itu. Dan kemudian dia memanggil Lazarus bangkit dan keluar dari kubur, saudara. Amin, saudara. Tapi didahului dengan apa? Menengadah ke atas dan mengucap syukur. Yesus tidak melihat orang-orang yang mengejek dia, yang mencemoohkan dia, yang menganggap dia terlambat. Yesus juga tidak melihat 5.000 orang yang kelaparan tadi, yang harus dikasih makan. Tapi dia menengadah ke atas, melihat kepada Bapanya yang penuh dengan anugerah. Markus 8 ayat 5-6, saya bacakan.
Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Yang dikasih makan ini 4.000 orang. Ya, ada 7 roti dengan beberapa ikan kecil, saudara. Tapi kemudian 4.000 orang ini makan kenyang juga, dan sisa 7 bakul. Ini kisah yang kedua, ya saudara. Ya, yang tadi 5 roti 2 ikan, 5.000 orang. Ini 7 roti dan beberapa ikan untuk 4.000 orang. Yang 5.000 orang sisa 12 bakul, ini sisanya 7 bakul. Tapi mujizat ini juga Yesus mulai dengan ucapan syukur. Saudara, kalau kita tahu bahwa saat teduh bukanlah beban, melainkan berkat. Dan kita tahu rahasia besar apa yang ada di dalam berkat itu. Bagi kita orang percaya, maka kita akan selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. Bahkan ketika kita melihat berkatnya yang begitu melimpah, kasihnya yang begitu melimpah, bahkan kita dimampukan untuk mengampuni musuh-musuh kita, mendoakan musuh-musuh kita, dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kenapa saudara? Karena kita tahu berkat, anugerah, kasih karunia, belas kasihan dan kemurahan dari Bapa begitu luar biasa. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita.